Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini Allah memudahkan kita berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Semoga kita semua diberikan ganjaran pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menuntut ilmu dalam keadaan berpuasa yang wajib, dan ini berlipat-lipat lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang mungkin setiap kita dari kaum muslimin sudah menghafalnya, karena sering diulang-ulang oleh para khatib, para penceramah, para dai, dan suka dipakai di atas mimbar dan di berbagai tempat-tempat. Hadis yang masyhur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Hadis ini, sebelum kita bahas matanya, hadis ini dalam lafaz yang seperti ini yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, itu tidak didapati lafaz yang seperti ini. Tadi saya sebutkan, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiynya pada hadis yang pertama dengan menggabung dua riwayat. Digabung dua riwayat, yaitu dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maka kalau dilihat dari matan hadis ini tidak akan didapati dalam lafaz manapun, karena dia gabungan dari dua riwayat, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Ya, gabungan dari dua riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cuman itu yang masyhur di masyarakat kita, innamal a'malu binniyat. Itu yang masyhur. Dan ada beberapa lafadznya. Cuman kita ambil satu lafaz saja. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan dengan banyak jalan. Berarti turunnya jalannya banyak. Tetapi kalau diusut-usut, dirunut lagi riwayatnya, nanti dia akan mengerucut pada satu rawi. Satu rawi terus ke bawah dia, yaitu dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dari Yahya bin Sa'id al-Ansari tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi kecuali Alqamah bin Abi Waqqas al-Laits. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Umar bin Khattab. Maksudnya hanya Umar bin Khattab dari kalangan sahabat Nabi yang riwayatnya yang sah. Yang mengambil riwayat ini dari Umar bin Khattab hanya Alqamah. Yang mengambil riwayat ini dari Alqamah hanya Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Yang mengambil riwayat ini dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi hanya Yahya bin Sa'id al-Ansari. Baru pada Yahya bin Sa'id al-Ansari diambillah rawi yang sangat banyak. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud At-Tayalisi, Al-Humaini dan Musnadnya, dan banyak lagi yang imam. Tapi kalau dilurut, maka hadis ini hanya satu jalur periwayatan. Kalau dalam ilmu hadis namanya hadis gharib, namanya hadis gharib atau hadis fard. Hadis gharib, yakni dia meriwayatkan hanya dari satu orang, dari satu orang saja. Yahya bin Sa'id satu orang sendirian, satu tabaqah. Muhammad bin Ibrahim at-Taimi satu orang sendirian, tabaqah sebelumnya. Ya, kemudian Alqamah bin Abu Waqqas juga sendirian, tabi'in. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali cuma dari Alqamah. Kemudian dari kalangan sahabat hanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah hadis ini menjadi dhaif? Umumnya hadis yang diriwayatkan dengan gharib, umumnya hadisnya dhaif. Seperti contoh Al-Imam At-Tirmizi, jika dia membawakan sebuah hadis, hadis ini setelah dia bawakan sanadnya, hadisnya gharib, itu hadisnya lemah. Itu istilah dalam Al-Imam At-Tirmizi. Sabar ya, Pak. Ya. Jadi hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan dalam satu tabaqah satu orang saja, enggak lebih. Atau namanya hadis al-fard. Tadi tabi'in cuma satu orang, Alqamah. Mentok-mentoknya pada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ini makhrajnya cuma satu jalur periwayatan sebetulnya. Hadis innamal a'malu binniyat, makhrajnya cuma satu jalur periwayatan. Tapi apakah hadis yang sahih? Maka itu perlu dicek dua hal dari seorang rawi. Yang pertama adalahnya, yang kedua apa? Dhabitnya. Adalahnya, baru yang kedua dhabitnya. Adalahnya apa? Maksudnya apakah rawi tersebut orang muslim yang taat,
tidak melakukan kefasikan, yang selalu beribadah kepada Allah, menjauhi dosa-dosa besar, gitu, menjaga muruahnya, kehormatan dirinya, maka yang seperti ini adalahnya bagus, maka diambil. Tapi orang yang bertakwa belum tentu diterima riwayatnya kalau dhabitnya lemah. Dhabitnya itu maksudnya hafalannya. Hafalan nanti ada dua, ada dari kitabah, tulisan, dia mencatatkan setiap tulisan dari gurunya, atau dari hatinya seperti Al-Imam Al-Bukhari, dua-duanya dipakai, dicatat juga, dihafal juga, maka kuat hafalan Al-Imam Al-Bukhari, gitu ya. Maka dilihat dalam sanad-sanadnya, kalau kita ambil riwayat Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Humaid Abdullah bin Zubair, ini guru besarnya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Humaidi adalah murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Humaidi. Maka sebagian ulama berpendapat fikihnya Imam Bukhari itu sama seperti fikihnya Imam Syafi'i. Karena sebab ada di antara guru-gurunya yang Imam Bukhari mengambilnya, yaitu Al-Humaidi. Al-Humaidi murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena Al-Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Al-Imam Bukhari, hanya bertemu dengan Imam Ahmad. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar mengomentari Al-Humaidi dalam kitabnya Taqribut Tahzib, siqatun hafizun, rawi yang siqatun. Kalau siqah, kalau sudah disebut siqah, hafizun, itu dua masuk, adalahnya sama dhabitnya kokoh kuat, maka dia terpercaya. Yang kedua adalah Sufyan bin Uyainah, ini Amirul Mu'minin fil hadis, siqatun dhabitun, kokoh terpercaya. Yang ketiga Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ini pun Amirul Mu'minin fil hadis, siqatun dan dhabitun, kuat hafalannya dan orangnya kokoh dalam keimanan dan ketakwaan. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, siqatun, rawi yang juga dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga Al-Qamah, siqatun sabtun. Jadi kalau dilihat dari sanadnya hadis ini, hadisnya namanya sahihun li zatihi. Namanya sahih li zatihi. Itu sahih karena zatnya sudah terpenuhi syarat-syarat kesahihan. Ya, sahihun li zatihi, karena sudah terpenuhi syarat-syarat kesahihan. Sehingga kalau tanpa bantuan dari hadis yang lain pun dia sudah cukup kuat, sudah kuat, sahih. Bukan lagi hasan, sahih. Nah, ternyata diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, lebih kuat lagi hadis. Makanya jadi masyhur. Dan itu dipakai kitab-kitab para ulama, yaitu ditulis hadis ini biasanya di awal permulaan setiap kitab, baik kitab fikih ya atau kitab hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, hadis awalnya hadis ini innamal a'malu binniyat, seperti Arba'in An-Nawawi innamal a'malu binniyat, seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, Umdatul Ahkam juga dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, menunjukkan begitu pentingnya hadis ini sehingga digunakan oleh para ulama di awal setiap mukaddimah kitabnya. Bab pertama pasti hadisnya innamal a'malu binniyat. Ini dari sisi sanad hadis ini sahih. Ini penting ketika kita membahas sebuah hadis, sebelum membahas isinya, matanya, maka tentu lebih baik kita teliti dulu minimalnya kedudukan hadis tersebut, apakah sahih, hasan atau dhaif. Bahkan bisa saja dia menjadi maudhu, palsu, atau la aslahu, tidak ada sanadnya sama sekali. Ini penting buat kita. Jadi setiap datang kepada kita sebuah hadis, baik dari ucapan seseorang atau dari tulisan, dari WA, dari berbagai macam media sosial,
maka hendaklah perhatikan sanad hadis tersebut. Perhatikan apakah rawi-rawinya siqatun dhabitun atau rawi-rawinya dhaifun atau matrukun. Sehingga kalau kita sudah meyakini dengan kokoh dan kuat pada sebuah hadis, tinggal kita mengamalkannya. Ya, ini penting karena pada masa kita jarang orang membahas tentang hadis, sedikit kedudukan hadisnya. Sedangkan masa kita hadis beredar sangat banyak dan masyhur, dan banyak hadis-hadis yang beredar pada masa kita yang ternyata itu hadis palsu. Ternyata hadis palsu. Contoh sederhana misalnya hadis tentang terkait dengan bulan Ramadan, di antaranya seperti keutamaan salat tarawih. Hari pertama dapat pahala ini, hari kedua dapat pahala ini, hari ketiga dapat ini. Sekali disampaikan pada penceramah kan? Hari keempat, kelima, keenam, pahalanya beda-beda tuh salat tarawih. Padahal hadis yang sahih cuma man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu doang kalau terkait dengan hadis ini. Gitu. Atau hadis yang lain yang sahih, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai pada malam hari ini, dia seperti salat semalam suntuk. Itu doang hadisnya. Yang lainnya kebanyakan hadisnya yang batil atau palsu. Ini penting untuk kita pahami, ya. Kemudian baru kita masuk kepada matan hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perkara itu atau setiap urusan itu diganjar atau tidak diganjar sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian Nabi mengambil satu amal soleh, yaitu tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Nabi-Nya, maka hijrahnya karena Allah dan Nabi-Nya, ini dia mendapatkan pahala kalau dia berhijrah karena Allah dan Nabi-Nya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Adapun jika dia berhijrah semata-mata karena dunia atau semata-mata karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yakni amalannya satu, tapi hasilnya berbeda-beda. Itu maksudnya. Semua orang melakukan hijrah, tetapi satu dapat pahala, satu tidak dapat pahala. Apa yang membedakannya? Niat. Itu. Apa yang membedakannya adalah niat. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang niat ini agak rinci. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Yang pertama adalah innama al-a'malu binniyat. Ini lafaz hadis yang pertama. Lafaz innama adalah adatul hasr, yaitu dia maknanya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita hanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata Ustaz Andi, Zaidun qa'imun. Kalau Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Tapi berdirinya mutlak. Ya bisa sambil nyender, sambil makan, sambil minum, apain aja banyak. Tapi kalau ditambah di depannya innama Zaidun qa'im, maka dia berubah. Dia menjadi berdiri saja, enggak apa-apain. Maka innama itu hadatul hasr. Ya, adawatul hasr, itu dia mengkhususkan hanya gitu. Al-a'mal itu amal-amal. Yang dimaksud dengan al-a'mal di sini amal-amal
syar'iyyah, diniyah, bukan amal-amal duniawiyah kata para ulama. Seperti perkataan Ibnu Daqiqil Aid. Yang dimaksud al-a'mal di sini adalah amal-amal syar'iyyah yang itu butuh kepada niat. Sedangkan amal-amal duniawiyah tidak butuh kepada niat. Bisa dikerjakan, tidak masalah. Kalau dia meniatkan tentu lebih baik. Dia niatkan karena Allah misalnya untuk cari nafkah buat anak istrinya. Ya, semata-mata cari nafkah saja sah, ada masalah. Tapi kalau dia niatkan karena Allah, maka mendapatkan pahala di situ. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah al-a'mal atau amalan-amalan syariat yang itu butuh niat, seperti salat, wudu, puasa, haji, umroh. Ini butuh niat. Tidak bisa orang melakukan ini tanpa niat. Ya, maka amal-amal di sini yang dimaksud adalah an-niyah. Yang dimaksud adalah amal-amal syar'iyyah, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh syariat. Ya, seperti yang paling gampang adalah puasa. Ya, puasa yang kita lakukan sekarang. Ini kan amalan syariat, bahkan ini menjadi rukun Islam yang keempat. Ya kan? Rukun Islam yang keempat yang wajib diamalkan oleh setiap kaum muslimin. Al-a'malu binniyat, kemudian dengan niat-niat. Ini jamak. Ya, ini kadang-kadang dalam amalan satu amalan itu butuh niat berkali-kali, tidak cukup sekali kata Allah. Karena hati seorang hamba suka berbolak-balik. Suatu ketika karena Allah, awalnya pertengahan berubah, bukan karena Allah. Ini seperti itu manusia. Maka dia butuh niat baru lagi, butuh niat baru lagi, sampai selesai amalan tersebut. Maka niat itu penentu diterimanya amalan seseorang atau tidak. Niat penentu diterimanya amal soleh seseorang atau tidak. Jadi bukan yang dilihat pada awal amalan jawari, amalan perbuatan, tapi dilihat dulu pada hatinya. Niatnya karena apa dia? Lihat dulu pada hatinya. Niatnya karena apa? Orang bisa saja sholat berseberangan, Bapak, sampingan gitu ya. Tapi niatnya, dengan sebab niatnya pahalanya bisa antara langit dan bumi, bedanya. Orang berwudu bersebelahan, wudunya sama, tapi ternyata niatnya berbeda. Satu ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, orang satunya ingin cari muka, satunya karena Allah. Siapa yang menentukan itu? Niatnya. Maka seseorang hendaklah ketika dia beramal soleh, hendaklah dia benar-benar luruskan niatnya. Luruskan niatnya. Adapun makna an-niyah itu maknanya secara lugha adalah al-qasdu wal iradah, itu keinginan, kemauan. Ya, keinginan, kemauan. Ya. Ini perlu kita mau, perlu kita pahami keinginan orang. Kalau mau beramal soleh, dia butuh keinginan dulu, harus ada kemauan. Gak mungkin orang sholat tanpa ada keinginan, kemauan. Ya, ini penting. Baru pada lafaz yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara itu diganjar sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maksudnya adalah amal-amal soleh itu diterima atau tidak diterimanya amalan tersebut karena apa dia berbuat amal tersebut. Kalau dia niatnya karena Allah, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia niatnya selain Allah, maka tentu tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah. Jadi hakikatnya amalan itu penentunya adalah niat. Penentunya adalah niat. Oleh karena itu, contoh sederhana misalnya terkait dengan niat puasa. Ya. Puasa. Rukun puasa cuma 2. Ya kan?
Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, ini rukun niat, selalu didahulukan niat. Ya. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dan niat. Ini rukun puasa. Hanya saja kalau pada puasa bulan Ramadan itu ditekankan niatnya dihadirkan pada malam hari. Karena ada hadis khusus dalam masalah ini. Ya, hadis ini diriwayatkan kalau tidak salah oleh Al-Imam Abu Dawud. Man lam yubayyit as-siyam min al-fajr qabla al-fajr fala siyam lahu. Barang siapa yang tidak berniat pada malam harinya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Oleh karena itu sebagian ulama seperti ulama-ulama Syafi'iyah dia menghadirkan niat, maksudnya dia mengucapkan niat. Setelah tarawih biasanya nawaitu shawma ghadin an adai gitu. Shawma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu maksudnya menghadirkan niat ketika malam hari. Enggak mesti diucapkan, enggak mesti, tapi dihadirkan niat. Kalau dia tidak hadirkan niat pada malam harinya sampai lewat subuh, para ulama sepakat tidak sah puasanya. Atau orang yang ragu besok puasa apa enggak, besok puasa apa enggak, gitu. Sampai lewat waktu subuh dia masih dalam kebimbangannya, juga tidak dianggap dia berpuasa, yaitu enggak ada pahalanya, batal puasa. Itu yang membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Kalau puasa yang wajib tadi harus hadirkan niat pada malam hari meskipun dia ketiduran misalnya, nggak sahur, ya ketiduran nggak sahur, bangun pas azan subuh atau sudah lewat subuh mungkin, kan nggak mungkin minum lagi tuh, ya kan? Yang penting dia hadir, sesaat saja dia hadir dalam hatinya dia niatkan, maka cukup baginya, sah puasa. Tapi kalau pada malam harinya dia tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah pada malam hari dia tidak niat, tiba-tiba dia bangun jam 7 dia tidak dapati makanan, minuman di rumahnya, kemudian dia niat puasa, maka sah puasa sunnahnya. Tapi argo pahalanya dimulai dari jam 7, dihitung berpahalanya. Karena ketika dari malamnya belum niat puasa. Itu kalau puasa sunnah perbedaannya dengan puasa wajib. Perbedaan yang kedua, kalau puasa sunnah boleh dia batalkan. Tengah hari jam 3 lapar, perutnya keroncongan, ada yang nawari makan, ya kan? Itu nasi kebuli misalnya, ya, kambing gulai, langsung, nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena puasa sunnah. Tapi kalau dia puasa wajib, maka tidak boleh dia membatalkan puasanya kecuali dia punya uzur syar'i yang kuat. Entah dia tiba-tiba tengah harinya pingsan atau sakit, tiba-tiba ngedrop badannya, dia butuh suplemen, itu baru dibatalkan. Tapi tiba-tiba dia batalkan, maka ini harus bayar qadha. Makanya puasa yang wajib itu ada 4. Puasa Ramadan, kemudian puasa qadha, kemudian puasa nazar, kemudian puasa kafarah. Ada 4 puasa yang wajib. Cuman yang asalnya yang wajib cuma 1, puasa Ramadan. Yang 3-nya terjadi menjadi wajib karena ada sebab. Qadha karena dia meninggalkan puasa yang wajib. Nazar karena dia mengucapkan sesuatu, janji sesuatu karena Allah untuk dinazarkan berpuasa, maka menjadi wajib. Kafarat karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan dalam syariat Islam yang dihukumi dengan bayar puasa. Ini, maka 4 nih puasa yang wajib. Ya, maka ini harus dipahami oleh kita. Jadi niat pembeda antara puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib. Kemudian para ulama membahas terkait dengan niat ini juga, bahwa niat ini dilihat dari sisi raqaiq atau dari sisi tazkiyatun nafas, juga dilihat dari sisi ilmu fikih. Ada 2 sisi dalam membahas niat.
Ya. Dari sisi yang pertama, tazkiyatun nafas, hendaklah seseorang niat ikhlas karena Allah. Hendaklah dia beramal soleh litaqarrub ila Allah jalla wa ala, semata-mata karena untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Litaqarrub. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diseru, diperintah, melainkan agar mereka mukhlisin, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka disuruh melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zariyat ayat 65, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk memurnikan, mentauhidkanku dalam seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Hendaklah dia memurnikan, dia peruntukkan ibadah itu hanya untuk Allah. Ini yang agak berat tadi. Kadang orang berpuasa awalnya karena Allah, datang seseorang menyanjungnya, memujinya, berubah. Ini. Kadang orang sudah puasa sempurna, tiba-tiba setelah berbuka dipuji-puji orang, berubah lagi. Oleh karena itu tadi, ya, para ulama menjelaskan yang paling susah menstabilkan amalan itu niat. Itu susah. Kadang orang niatnya dakwah karena Allah, dakwah karena tauhid, dakwah karena sunnah. Tapi kemudian dalam perjalanannya dia berubah, dibukakan pintu dunia, dunia. Harta datang kepadanya, kedudukan datang kepadanya, berubah niat. Itu yang susah. Maka hendaklah seseorang benar-benar memperhatikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hendaklah benar-benar memperhatikan keikhlasannya. Apakah dia tulus karena Allah apa tidak? Gambarannya begini kalau orang ikhlas. Mau orang itu ibadah lagi banyak orang atau bersendiri, ibadahnya stabil. Tuh gambaran orang ikhlas. Mau orang itu ada yang mencelanya atau ada yang memujinya atau didiamkan, ini biasa saja, nggak ngaruh buat dia. Santai saja. Tuh. Kalau orang dicela ketika ibadah nggak terima, itu berarti bukan karena Allah. Dia ingin sanjungan. Ketika nggak ada yang menyanjung, marah dia. Ini menunjukkan kurangnya keikhlasan kepada dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini adalah praktek dari keikhlasan. Dimanapun engkau beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan beramai-ramai, dalam keadaan di masjid, di kamar, di rumahnya, di pasar, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Yaitu hendaklah engkau selalu beribadah mentauhidkan Allah. Dan itu susah dalam prakteknya. Kalau teorinya mah gampang, ya baik. Susah dalam prakteknya. Maka itu butuh kesungguhan hati untuk selalu menjaganya, jangan sampai dia berubah niatnya. Kemudian dari sisi fikih, niat ini ada 7 pembahasan oleh para ulama. Innamal a'malu binniyat. Dari sisi fikih ada 7 pembahasan. Ya. 7 pembahasan ini, yang pertama hakikat niatnya, kemudian yang kedua hukum niatnya, kemudian yang ketiga mahallun niatnya, kemudian yang keempat zamanun niatnya. Ini dirinci oleh para ulama. Kemudian yang kelimanya kaifiyatun niatnya, kemudian yang keenamnya syartun niatnya, kemudian yang ketujuhnya maksudun niatnya. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ya, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Yang pertama seperti hakikatun niat.
Apa yang dimaksud dengan niat gitu? Hakikat niatnya apa? Yaitu keinginan hati untuk beribadah. Ya, al-qasdul qalbi, al-iradatul qalbi. Ya, litaqarrub ila Allah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Bersamaan dengan itu dimulai dari awal ibadah yang ia kerjakan. Contoh begini sederhana. Salat dimulai dengan takbiratul ihram, ya kan? Allahu akbar. Maka harus menghadirkan niat ketika mulai dari rukun pertama dari salatnya. Apa rukun pertama tadi? Takbiratul ihram. Jadi ketika takbir Allah, maka harus berniat dalam hati. Ya, harus berniat dalam hatinya. Tidak boleh enggak. Pada ulama Syafi'iyah tegas seperti dalam kitab Safinatun Najah misalnya atau Fiqhul Manhaji, niatnya itu muqtarinan, berbarengan dengan takbiratul ihram. Enggak boleh sebelumnya, enggak boleh setelah. Kenapa? Karena awal rukun yang terjadi pada sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah menjelaskan adalah seseorang dimulai dengan takbir berbarengan dengan niat. Gitu. Tetapi tidak mesti dilafadzkan. Kalau dia melafadzkan ya silakan saja. Tapi aslinya niat adalah hanya di hati dan itu ijma ulama kesepakatan. Nih, jelas ya. Jadi hakikat niat adalah seseorang yang dia taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan amal ibadah yang ia lakukan. Orang berwudu. Berwudu rukun yang pertama apa? Rukun yang pertama apa tadi? Rukun fi'li. Niat maksud apa ya? Rukun yang pertamanya, tempatnya berniat dia di mana dia? Mulainya berniat di mana? Ketika membasuh wajah. Sebagaimana firman Allah, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum." Dalilnya itu fardunya. Maka ketika membasuh muka, hadirkan niat. Itu maksudnya. Ya. Lalu para ulama berselisih pendapat terkait tentang niat ini. Apakah dia syarat daripada niat ataukah dia rukun niat? Kalau syarat niat harus ada sebelum amalan tersebut, kan gitu. Orang mau sholat, syaratnya apa sholat? Menutup aurat, bersuci, kan itu, ya kan? Menghadap kiblat, ya kan? Itu syaratnya harus terpenuhi dulu. Sebagian ulama berpendapat seperti Imam Malikiyah, mazhab Malikiyah berpendapat niat itu termasuk syarat. Ya. Artinya kalau orang sudah keluar rumah mau ke masjid, ya sudah beres niatnya. Tapi kalau pendapat Syafi'iyah sama Hanabilah, maka dia harus berbarengan dengan rukun yang pertama ketika melakukan ibadah tersebut. Itu. Tadi orang sholat takbir Allah, maka dia hadirkan niat. Nggak perlu diucapkan, maksudnya ya nggak perlu diucapkan. Ya, dia hadirkan niat. Orang berwudu ketika membasuh muka, dia hadirkan niat. Orang mau umroh haji biasanya mulai niat apa? Ketika masuk mulai mendekati miqat, ya kan? Mulai niat, ya kan? Maka niat itu para ulama menjelaskannya dia berbarengan dengan amal rukun pertama tersebut. Kecuali puasa. Kalau puasa nggak bisa, waktu subuh baru niat, baru nggak bisa. Karena ada hadis khusus tadi yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Dia harus hadirkan niat pada malam harinya. Gitu. Ya. Kalau dia sudah hadir pada malam harinya cukup baginya. Gitu. Jelas ini, Pak? Jadi hakikat niat adalah seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah berbarengan dengan amal rukun tersebut.
ya, berbarengan dengan amal rukun tersebut. Baru kemudian yang kedua adalah hukum niat. Hukum niat para ulama berselisih. Kalau ulama Hanafiyah berpendapat mustahab, ya berarti dia bukan syarat, bukan rukun. Artinya kalau dia nggak melakukan niat sah. Kalau ulama Hanafiyah. Tapi kalau ulama pendapat jumhur ada dua perselisihannya. Sebagian tadi yang saya sampaikan Malikiyah syarat, sedangkan Hanabilah dan Syafi'iyah masuk kepada rukun. Ini perbedaan hukum daripada niat. Tapi kalau kita kerucutkan jadi dua, satu yang mustahab, satu yang wajib. Yang pendapat jumhur itu pendapat yang wajib. Cuma berselisihnya apakah itu syarat atau rukun. Kalau pada ulama Syafi'iyah dia masuk kepada rukun. Yang susahnya itu kalau pada ulama Syafi'iyah dia kalau takbir salat misalnya harus berbarengan dengan niat. Jadi ucapkan takbir hatinya menghadirkan niat. Itu berat. Allah nggak boleh putus, mulutnya juga nggak boleh putus takbir. Itu susah. Maka pendapat yang paling mudah pendapatnya yang Malikiyah, yaitu dia menjadikan niat itu sebagai syarat saja. Ya, kalau orang udah keluar rumah mau ibadah dia niat sudah cukup. Itu. Karena itu akan memberatkan buat orang-orang awam. Tapi ini khilaf bainal ulama ya. Perhatikan ini perselisihan para ulama. Ya, ini namanya furu'iyah, ijtihadiyah, fiqhiyah. Yaitu tidak boleh dicela satu sama lain. Ya, karena masing-masing ada istinbat hukumnya dari para ulama, istidlalnya ada, mengambil dalil. Nah, ini penting kita pahami ya. Jadi hukum niat yaitu tadi mustahab, kemudian pendapat jumhur syarat atau rukun ya, syarat atau rukun. Yang ketiga mahallun niyah. Mahallun niyah tempatnya niat di mana? Dan ini ijma para ulama kalau mahallun niyah adalah amalan hati. Niat itu tempatnya di hati. Ini ijma ulama. Enggak ada satupun yang menyelisihnya. Sehingga kata para ulama jika ucapannya menyelisih dengan hatinya, yang dinilai yang mana? Hatinya. Misalnya dia sholat maghrib, dia usolli fardul asri, sama sholat maghrib, maka yang dinilai hatinya, apakah dia sholat maghrib atau tidak. Begitu maksudnya kata para ulama. Atau ketika dia tergelincir dalam lisannya tapi hatinya sudah mantap, sudah kokoh dia niat sholat maghrib, maka sah sholatnya. Dan itu ijma para ulama, kesepakatan para ulama bahwasanya niat itu letaknya di hati ya. Niat itu letaknya di hati. Kemudian yang keempat adalah kapan dia waktu berniat. Kapan dia waktu berniat. Tadi yang saya sampaikan dimulai apa? Dimulai ketika dia melakukan, kalau dia mengambil pendapat Syafi'iyah ya. Kalau dia mengambil pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, maka dimulai niat itu dilakukan ketika dia melakukan amalan ibadah tersebut. Rukun yang pertamanya apa? Rukun yang pertamanya apa? Orang berwudu ketika basuh air ke wajahnya, maka ini rukun yang pertamanya. Maka ketika itu dia berniat dalam hatinya. Ini kalau dia mengambil pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Tapi kalau dia mengambil pendapat Malikiyah, maka dia cukup tinggal basuh saja karena niatnya sudah syarat sebelumnya, syarat belum dilakukan amalan tersebut. Ya, jelas kan Pak? Ini saya ringkasin aja Pak. Kadang-kadang kalau kita udah berapa menit lagi banyak yang disampaikan undang-undang. Ya. Kemudian yang kelima kaifiyatun niyah. Kaifiyah, bagaimana kaifiyat niat itu? Ya. Maka para ulama menjelaskan seseorang yang sudah berwudu misalnya, dia mewudu ulang lagi. Niatnya bukan untuk menghilangkan hadas karena masih suci. Jadi niat itu tergantung kondisi dia dalam apa. Dia mau niat sholat, apakah dia ingin menghilangkan najisnya, apakah dia ingin supaya membolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat, atau menghilangkan hadas besarnya, tergantung niatnya. Tapi para ulama jelaskan yang paling penting ketika kaifiyatun niat adalah perbuatannya
kemudian jenis ibadahnya, kemudian ta'yinnya. Ini 3 hal. Ya. Perbuatannya harus dia jelaskan dulu karena Allah berbeda. Kemudian jenis ibadahnya wajib atau sunnah. Kemudian ta'yin, kalau wajib salat apa nih? Salat maghrib kah, isya kah, subuh kah, zuhur kah, asar. Minimal 3 ini. Kalau dalam ulama Syafi'iyah biasanya digabung sholli fardhu zuhri misalnya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Usolli itu perbuatan, kita menegak sholat. Ya. Ya, fardhu ada masuk ini jenis rukun, masuk ibadah mana? Sunnah apa wajib? Baru zuhri, minimal 4 ini harus ada hadir ketika niat. Gitu. Baru zuhur berapa rakaat, menghadap kiblat, itu urutannya. Ada itu maksudnya kalau para ulama Syafi'iyah itu dia tunaikan pada waktunya atau qadha. Jadi kalau dalam ulama Syafi'iyah salat itu ada 3 dari sisi waktunya, ada adaan, ada qadhaan, ada i'adah. Kalau ada dia tunaikan pada waktunya. Kalau qadha salat yang di luar waktunya. Kalau dia tertidur, dia lupa gitu ya. Atau mungkin dia sakit atau koma gitu ya. Maka di luar waktunya sudah lewat. Kalau i'adah salat yang diulang tapi masih di dalam waktu salat tersebut, diulang disebabkan syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau rukunnya tidak terpenuhi, maka dia ulang lagi sholat. Jadi itu kaifiyat sholat. Dan itu dirinci oleh para ulama. Ya. Kemudian yang keenam adalah syarat niat. Syarat niat ada 4. Yang pertama Islam. Jadi niat ibadah kalau bukan Islam nggak terima. Seperti puasa. Islam syaratnya. Ya, syarat Islam. Puasa ada berapa syarat? Pertama Islam, kedua berakal. Minimalnya memayyiz, ya kan? Sudah bisa menalar otaknya. Yang ketiga mungkin bukan dalam keadaan safar. Yang keempatnya sehat sanggup untuk berpuasa. Yang kelimanya bagi wanita tidak dalam keadaan haid dan nifas. Gitu. Ini syarat-syarat orang terpenuhi padanya puasa. Kalau terpenuhi padanya puasa ini diantaranya Islam nih. Ini tuh termasuk syarat dari niat. Maka kalau orang berpuasa agamanya bukan agama Islam, ya sia-sia puasa yang tentu saja nggak ada manfaat. Mungkin dari sisi kesehatan bermanfaat saja, tapi dari sisi pahala tentu tidak dapat. Kemudian yang kedua adalah berakal. Ini syarat niat. Karena niat itu beban taklif syariat. Di antara beban taklif syariat yaitu seseorang dibebani ibadah harus berakal. Kalau anak kecil, orang gila, stres, gitu, pikun, udah nggak kena. Kenapa? Nggak tahu dia melakukan apa. Ya. Harus berakal. Makanya niat itu masuknya nanti. Syarat berikutnya dia harus berakal. Kalau dia nggak berakal, nggak masuk. Dia tidak terkena beban syariat. Namanya orang udah nggak berakal karena stres, karena gila, atau karena masih bocah, atau karena sudah sangat tua, pikun, sudah sangat tua. Saya di dekat rumah ada Masjid Nurul Hikmah. Ustadznya sudah sangat tua, sudah ya, ketua DKM Abadil. Sekarang sudah di kursi roda, sudah pikun. Jadi kalau dia sholat kadang-kadang dia teriak, kadang-kadang marah, nggak bisa disalahkan. Didorong nanti sholat nengok, gitu. Namanya orang sudah pikun. Berdosakah dia? Tidak berdosa, sudah diangkat beban taklifnya. Kenapa? Karena sudah hilang akalnya, sudah pikun murni, bukan masih normal. Bukan kadang-kadang normal, kadang-kadang pikun. Udah pikun keseluruhannya. Maka syarat niat itu diantaranya yang kedua adalah dia berakal. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang menafikan niatnya. Maksudnya apa? Dia bukan dalam keadaan junub,
bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan nifas. Ini kan yang menafikan amalan-amalan soleh. Mau dia junub berwudu, hilang ke hadas besarnya? Nggak mungkin hilang. Biarpun niatnya karena Allah gitu. Karena syaratnya belum terpenuhi. Ada penghalangnya, hadas besarnya belum dihilangkan. Ya. Dan kemudian yang keempat adalah tekad yang kuat, yaitu yang namanya niat itu azam yang kuat, bukan keraguan-raguan. Makanya tadi para ulama bahas, jika seseorang berniat puasa, dia ragu besok puasa enggak, besok puasa enggak. Atau seseorang misalnya mau safar kan ada rukhsah untuk puasa, tiba-tiba dia ragu, besok safar enggak, besok safar enggak. Dia belum niat, dia tetapkan untuk puasa. Ketika sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh dia puasa, puasa. Harus menghadirkan niat pada malam hari, azam harus kuat. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah maksud, tujuan dari niat. Ya, para ulama menjelaskan seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, niat itu pertama untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya orang sholat wajib dengan sholat sunnah, apa yang membedakannya? Niatnya. Sholatnya sama, takbirnya sama, rukunya sama, bacaannya sama, ya kan? Yang membedakan apa? Niatnya. Makanya di situ butuh orang yang berakal. Kalau orang yang stres kan nggak bisa bedain. Gitu. Ya, maka ini penting. Maka tujuan niat ini untuk memudahkan kita kaum muslimin membedakan, mengklasifikasi mana amalan-amalan yang wajib, mana amalan-amalan yang sunnah, mana amal-amalan ibadah yang disyariatkan, mana amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Contoh mandi yang biasa kita lakukan tiap hari, bisa niatnya karena ingin mendinginkan tubuh, menyegarkan tubuhnya segar. Juga bisa mandi karena niat junub, menghilangkan hadas besar, kan gitu. Sama-sama mandi gak? Sama. Yang membedakan apanya? Niatnya. Dan disitulah fungsinya niat berperan. Maka seseorang hendaklah diperhatikan dari mana dia beribadah. Perhatikan niatnya. Tapi poin yang paling penting dari hadis innamal a'malu binniyat ini apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Dan itu susah. Itu sangat susah. Susah. Sehingga kata para ulama, berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya. Itu amalannya kecil tapi dia ikhlas karena Allah, menjadi besar, berlipat-lipat di sisi Allah. Begitu. Tapi amalannya besar, mungkin dia infak, sedekah, berjuang fisabilillah, tapi ternyata bukan karena Allah, ingin sanjungan, pujian, riya, sum'ah. Ya. Sehingga menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu. Sehingga hadis yang masyhur tentang kisah 3 orang yang dimasukkan ke dalam neraka, semuanya melakukan amalan-amalan soleh yang besar. Satunya jihad fisabilillah, satunya orang kaya yang berinfak pada setiap kesempatan dia selalu berinfak, satunya lagi orang yang ahli Quran yang dia mengajarkan ilmu. Semuanya bagus, tapi ternyata bukan karena Allah, bukan karena lillahi ta'ala, bukan ditaqarrub, semata-mata karena ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dibilang dermawan, ingin dibilang orang yang alim. Akhirnya semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Berarti yang paling susah itu apa? Niat. Maka hendaklah seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga niatnya karena Allah. Ya, selalu menjaga niatnya karena Allah. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat sanjungan celaan orang. Selagi dia beribadah kepada Allah, jalankan saja. Tidak peduli orang yang mencela dan memuji. Karena ada orang ketika dipuji menjadi ujub, akhirnya ibadahnya diperbagus. Amin. Ada orang ketika dicela, akhirnya dia baper, nggak mau ibadah lagi. Ini kan kedua-duanya salah nih. Maka hendaklah dia stabil. Tapi itu butuh mujahadatun nafs, butuh perjuangan hati. Karena itu berat. Karena hati itu susah. Makanya ada doa Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika, atau ala dinika. Itu menunjukkan Allah mau bolak-balikan hati.
Allah membolak-balikkan. Saya banyak kawan yang dahulunya mengaji sunnah, kawan-kawan saya mengaji sunnah, oh mungkin lebih alim daripada saya. Kemudian sekarang sudah nggak pernah sholat Jumat. Orang itu melakukan minum khamr. Ya Allah sudah, lihat sendiri. Ya, bahkan berzina, bahkan dia datang ke dukun yang tadinya semuanya dia perangi, dia benci, terjerumus di dalamnya. Dia sebenarnya. Apa sebab? Membolak-balikan hati. Kita ngeri lihat kawan kita seperti itu, takut. Mau ditarik lagi untuk belajar agama, kembali kepada sunnah. Sudah. Padahal dahulu itu orang yang paling kuat memegang sunnah. Itu kalau kita merasa ujub dengan amal soleh kita, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih wah daripada orang lain, biasanya penghujungnya akan futur akan hilang amalannya. Ini berbahayanya. Maka jagalah hati kita agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sampai jam berapa nih? Oh. Gimana? Ustaz Ali? Ya. Oh, Pak Imam mau bertanya nih. Kalau seandainya niat puasa Ramadan itu di awal bulan Ramadan, niatnya untuk full 30 hari itu gimana? Apa menghadirkan niat setiap malam? Para ulama berselisih pendapat tentang niat pada bulan Ramadan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah dengan tajdidun niyah fi kulli yaum, fi kulli lailah. Ini pendapatnya jumhur. Pendapat ulama tentang masalah niat pada bulan Ramadan ada dua pendapat. Pendapatnya jumhur dianjurkan dia tajdidun niyah fi kulli yaum, memperbarui niat pada setiap hari, ya, pada malam hari. Pendapat yang kedua seperti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka cukup di awal puasa dia berniat untuk 30 hari. Yang jadi masalah dirinci oleh para ulama, perhatikan, jika dia mengambil pendapat yang kedua, yaitu yang dia hanya di awal puasanya saja dia niat untuk puasa 30 hari. Kalau pada hari misalnya hari ke-10 dia sakit atau dia safar, dia terputus nih, ya. Karena sakit atau safar atau hal-hal yang dia menghalangi dari puasa gitu ya. Maka ketika dia mulai puasa lagi harus niat ulang lagi, nggak boleh dari niat yang pertama karena sudah terputus niatnya. Itu pembahasan dari ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahwasanya niat cukup dengan di awal Ramadan. Disyaratkan kalau dia puasa 30 hari penuh tanpa terputus baru sah. Tapi kalau di tengah-tengah Ramadan dia sakit atau dia safar, biasanya kita pulang kampung, ya kan? Maka ketika dia masuk ke kampungnya, dia puasa lagi, maka harus ulangi lagi niatnya. Harus ulangi niatnya lagi. Maka untuk kehati-hatian lebih baik kita ambil pendapat jumhur. Pendapat jumhur untuk selalu memperbaharui niat pada setiap malam. Ingat ya, niat letaknya di hati, tidak perlu dilafazkan. Kalau dia lafazkan sah-sah saja, tetapi yang dinilai hatinya. Saya suka menyampaikan ini di beberapa majelis. Ya, bukanlah niat itu dilafazkan. Misalnya orang usolli fardhu zuhri misalnya. Bukan itu maksudnya, menghadirkan hati ketika berbarengan dengan takbir itu maksudnya. Hatinya berniat, bukan niatnya di lisan. Seperti pada bulan Ramadan jadi salat habis tarawih nawaitu shoma ghadin an adain, itu maksudnya ingat-ingat nih kita niat begitu maksudnya. Sederhananya niatlah berpuasa pada malam hari meskipun sesaat saja niat sudah cukup. Meskipun nanti kita nggak sahur, ketiduran, kecapean, yang penting kan malam hari cukup. Itu maksudnya. Jadi memperbaharui niat atau berniat di awalnya saja, maka pendapat yang jumhur kalau kita lihat lebih kuat karena ada hadis tadi, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar,
maka tidak ada puasa baginya. Itu hadis sahih. Maka dari situ pendapat jumhur mengambil pendapat harus terjadi dunia, memperbarui niat pada setiap malam. Tapi kalau orang mengambil pendapat yang kedua dari awal, maka tadi kalau dia putus di tengah Ramadan harus diulang niatnya, karena terputus awalnya. Itu. Dia yang mungkin sebagian kita nggak tahu di situ. Ya, ambil pendapat yang keduanya kebanyakan langsung bablas, padahal lagi sapa. Ini kesalahan. Jelas nggak? Ada lagi Pak? Iya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu sahih, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih kalau tidak salah riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, tidak melihat pada fisikmu, akan tetapi Dia melihat kepada hatimu dan amal perbuatan wa a'malikum. Adapun hadis yang kita baca ini dari innamal a'mal ini adalah mizan, timbangan dalam amalan hati. Syarat diterimanya amal soleh seseorang itu dua, Pak. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat para ulama, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mizanul qalbi, timbangan hati. Teman-teman, masalah hati nggak ada yang tahu orang. Semua orang bisa saja bilang ikhlas, ya kan? Itu masalahnya. Siapa yang bisa jamin antum diterima amal? Gak ada yang bisa jamin. Gak ada. Makanya kita berusaha untuk ikhlas semua. Gak ada yang lebih baik daripada siapapun. Gak ada. Berusaha lebih baik daripada untuk diri kita. Baru timbangan yang kedua, timbangan zahiriyah lahiriyah. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ini mizanul zahiriyah, timbangan amal yang nampak. Orang takbir, orang sujud, orang ruku itu kan kelihatan. Ketika dia tidak memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka tidak sah salatnya. Tahu dari mana dia? Dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi yang meriwayatkan bagaimana cara rukunya, bagaimana cara sujudnya, bagaimana bacaan sujudnya, ruku begitu. Ini amalan zahir. Bisa diketahui nggak? Bisa kita ketahui. Kita bisa kasih tahu, ente sholatnya salah tuh, sholatnya cepat-cepat. Kan zahir kelihatan. Gitu. Mudah. Maka dua timbangan ini jika terpenuhi pada sebuah amalan, baru amalan tersebut diterima di sisi Allah. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Ada lagi? Apa? Lupa melafalkan niat atau lupa niatnya? Nggak bisa, niat itu nggak mungkin lupa, bro. Kalau ketiduran, kalau lupa untuk sholat, iya. Misalnya lewat waktu sholat itu lupa. Tapi kalau niat, lah. Kalau ente, aneh susah. Kalau lupa niat, ya tidak berdosa. Namanya orang lupa. Mau gimana? Ya, ya. Terkait dengan masalah, misalnya terkait dengan orang lupa, ada dua nih, contoh nih ya. Orang lupa sholat. Ini dirinci, jika dia meninggalkan sholat karena lupa. Meninggalkan sholatnya ada dua, ada meninggalkan karena lupa, atau yang kedua meninggalkan karena sengaja malas. Kedua-duanya pendapat jumhur 4 mazhab bersepakat wajib dia qadha sholatnya. Bedanya kalau dia meninggalkan sholat karena lupa, maka tidak berdosa meskipun sholatnya di luar waktu sholat tersebut gitu. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, orang Islam sekarang kan ada yang 5 tahun nggak sholat, 10 tahun nggak sholat. Mungkin sholatnya nanti pas hari raya Idul Fitri baru sholat. Banyak yang begitu.
Ada yang sholat cuma Jumatan doang, gitu. Ada yang sholat tarawih hari pertama doang, gitu. Macam-macam. Apa terakhir? Ya, macam-macam yang seperti ini. Maka orang yang punya hutang kepada Allah wajib dia membayar hutangnya. Karena perintah wajib itu wajib dibayar, nggak bisa dihilangkan. Demikian juga orang yang berpuasa, ya dia meninggalkannya maka wajib bayar puasanya. Ya, cukup ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.